Halo, pagi. Kembali lagi di channel Om Har. Pada kesempatan kali ini kita menyambung video yang sebelumnya. Seperti kita ketahui, saya terdampak COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas tentang isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri di rumah ataupun di hotel ataupun di suatu tempat itu dilakukan bagi teman-teman yang terdampak COVID-19 yang tidak bergejala atau gejalanya ringan. Dan ini juga atas dasar rekomendasi dari dokter atau tim medis. Jadi kita nggak serta-merta kita melakukan isolasi mandiri tanpa sepengetahuan tim medis atau tim kesehatan. Biasanya yang diisolasi mandiri itu yang bergejala ringan atau yang tidak bergejala dan tidak ada penyakit penyerta atau penyakit penyulitnya seperti misalnya asma, jantung, diabetes, ginjal yang berhubungan dengan paru-paru, yang berhubungan dengan imunitas. Selama tidak ada penyakit itu, biasanya disarankan untuk dilakukan isolasi mandiri. Bagi pasien yang di atas 65 tahun dan memiliki riwayat penyakit kritis, itu tidak disarankan untuk dilakukan isolasi mandiri, sehingga harus dilakukan pengobatan di rumah sakit. Kemudian kenapa kita perlu melakukan isolasi mandiri? Karena kalau kita semuanya ke rumah sakit, fasilitas rumah sakit akan menjadi penuh. Kalau misalnya gejalanya ringan dan atau tidak bergejala, cukup kita lakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, jika kita semuanya diisolasi di rumah sakit, fasilitas rumah sakit kita terbatas. Maka alangkah baiknya dilakukan isolasi di rumah. Jadi yang di rumah sakit itu untuk yang memang priority. Priority itu dalam artian bergejala berat atau yang sudah komplikasi. Nah, itu harus dilakukan di rumah sakit. Nah, pada saat kita isolasi mandiri, apa yang dilakukan oleh pasien COVID-19 ini? Yang pertama, kita harus makan yang cukup, yaitu gizinya yang cukup, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya, sayur buahnya, itu harus cukup. Karena itu akan membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Yang kedua, kita harus lakukan istirahat yang cukup juga. Minimal orang dewasa itu minimal 1 hari itu 7 jam melakukan istirahat. Jadi kita lebih baik tuh tidur sebelum jam 10 malam, bangun jam 5 pagi, bagi yang muslim mungkin bisa sholat subuh. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Sebaiknya kita lakukan olahraga ringan. Olahraga ringan itu ya senam-senam sedikit lah, ya kan? Senam-senam ringan, biar nggak jenuh. Nggak selama ini mungkin kita di kamar jenuh gitu kan. Ya lakukan senam ringan saja, yang mudah-mudahan bisa berkeringat. Kemudian jangan lupa kita berjemur. Berjemur itu bukan untuk menghilangkan virus COVID-19, tapi berjemur itu membantu diri kita untuk mendapatkan vitamin D. Jadi berjemur itu bukan untuk menghilangkan virus ya, tapi itu mendapatkan vitamin D bagi tubuh kita. Bagi yang kita isolasi mandiri di rumah, pastikan kamarnya tersendiri, dibedakan dengan orang yang terdampak COVID dan yang tidak terdampak COVID. Jadi harus isolasinya tersendiri, kamarnya tersendiri. Dan pastikan kamar itu keluar itu sirkulasi udaranya bagus. Jadi jangan tertutup aja. Bukan berarti kita tidak boleh kamar yang ber-AC, tapi harus ada jendela yang bisa kita buka untuk ada sirkulasi udara yang bagus. Kemudian kita perlu batasi
interaksi fisik antar penghuni yang ada di rumah. Tadi kamarnya harus beda, kemudian interaksinya dengan penghuni itu harus dijaga banget. Sebaiknya itu jangan berinteraksi dulu. Kalau udah mepet ya mau nggak mau harus pakai masker. Tapi lebih baik itu tidak berinteraksi. Jadi kalau makan itu ya harus bergantian. Jadi kalau ada ruang makannya ya bergantian digunakan. Yang terkena COVID dengan yang tidak terkena COVID itu bergantian makannya. Kemudian pencucian alat masak, alat makan itu juga harus ada disinfektannya. Juga harus dicuci lebih baik kalau bisa pakai air panas. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting dari sekian banyak yang tadi, kita harus menjaga kesehatan mental kita. Ini yang menjadi permasalahan oleh banyak teman-teman kita yang terdampak COVID-19, terinfeksi COVID-19 virus corona ini. Kenapa? Dengan mentalnya yang sudah mungkin karena nonton TV atau berita-berita hoax yang ada di media sosial, sehingga merusak mentalnya, punya ketakutan yang sangat luar biasa. Seperti yang di video saya sebelumnya saya sampaikan, kita nggak boleh terlalu khawatir dengan virus ini, tetapi kita juga tidak boleh menyepelekan. Jadi virus ini ya bagaimana kita bantu dengan daya tahan tubuh kita dengan obat-obatan atau dengan vitamin. Tapi jangan kita menjadikan ini jadi suatu momok yang kayaknya hidup kita selesai dengan adanya COVID ini. Gak harus seperti itu juga gitu loh. Jadi mental kita ini harus kita jaga. Jadi kalau kita yakin bahwa kita ini bisa sembuh, itu tingkat kesembuhannya sudah 50%. Jadi kalau kita udah yakin nih bahwa kita ini akan sembuh dari COVID ini, itu udah 50% kesembuhan kita. Tapi kalau mental kita rusak dan kita sudah tingkat kekhawatirannya sudah berlebihan, itu akan merusak imun tubuh kita sendiri, akan merusak daya tahan tubuh kita, sehingga untuk kita sembuh itu akan menjadi sulit. Jadi teman-teman sebaiknya apa? Optimis aja. Tapi kita jangan menyepelekan virus ini. Nah, saya yakin bagi teman-teman yang optimis, bagi teman-teman yang bisa menjaga mentalnya dengan baik, ini kita bisa lalui dengan baik dan lebih cepat. Saya yakin itu. Semoga video ini bermanfaat dan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita tetap jaga jarak, kita tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, 3M, dan teman-teman selalu optimis, selalu berdoa kepada Yang Kuasa bahwasanya kita ini insya Allah akan sehat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.